Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat Danger semuanya. Kali ini saya akan membuat suatu konten. Ini konten dokumentasi sebenarnya. Pada hari ini tanggal 12 September 2024 ada salah satu indukan kita yang melahirkan bayi-bayinya. Tentunya indukan kita yang melahirkan ini adalah dari family Viperidae, dari genus Crassuetusepalus dan spesiesnya Trimeresurus. Spesiesnya Puniceus, sorry. Ceritanya ya, tadi pas mau saya jemur, nah kebetulan tadi juga ada satu kegiatan ambil darah di King Cobra saya buat uji coba darah. Nah kebetulan di situ ada tamu. Nah tamunya ini waktu itu ingin melihat koleksi Viper pada Dangerland ini. Nah terus pas dibuka di satu indukan ini, ternyata udah ada telur yang slug atau yang nggak jadi anakan. Nah, di mana ketika ada telur yang slug, di situ pasti ada telur-telur yang lain atau bayi-bayi yang lain. Nah, pas saya cari, orangnya udah ngomong tuh, kayak, loh, ini kok ada telur? Nah, saya kan lagi jemur ular-ular saya, lagi tak rendam semua. Terus ternyata waktu saya cari, alhamdulillah Viper ini melahirkan. Jadi ini indukan Crassuetusepalus Puniceus Space ya, warnanya gelap berpintang-pintang, melahirkan putra dan putrinya pada hari ini tanggal 12 September 2024. Setelah ini akan langsung kita panen. Kita siapkan dulu kandang-kandang dari babynya, karena pada baby yang baru melahirkan itu mereka tidak boleh disatukan dengan saudara-saudara yang lain, atau mereka akan saling memakan atau bersifat kanibal seperti itu ya. Jadi langsung aja setelah ini kita panen dan hitung semua bayi-bayinya. Ikuti terus video kali ini. Silakan menikmati video ini. Jadi ini adalah penampakannya. Jadi itu ada induknya, terus ya ada anakannya, itu ada satu yang lagi bertengger di punggung induknya. Saya belum tahu ini anaknya ada berapa. Kebetulan ini mau azan ya, jadi mohon maaf kalau ada suara kiroah. Langsung kita hitung, terus kita pindahin ke sini. Ini bak berisi air untuk si anaknya itu biar minum dulu dan biar bersih dari lendir si induknya di proses melahirkan. Kita hitung anakannya. Ini ada satu jantan ada di atas ini. Kita coba ambil. Susah ya. Dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang terlihat, mana ada 3 jantan dan 2 betina. Jadi setelah dipindahkan ke sini, ini kita biarkan dulu hingga dia itu minum dan badannya itu bersih, seperti itu.
Nah, dia pasti akan berenang-renang seperti itu karena karakter baby itu pasti panik ya kalau baru pertama melihat manusia gitu. Tuh, kita senggol gini dia pasti langsung lari. Kita senggol lagi gini dia pasti lari. Tuh, beda dengan yang udah kitipan yang udah 1 bulan, umur 1 bulan gitu udah pasti anteng nih. Tuh ya, nggak bisa dihook ya Mas ya, seperti itu. Oke, jadi setelah kurang lebih durasi 10 menit perendaman hingga sisa-sisa lendir atau plasenta yang masih menempel pada ularnya itu lepas dan tercuci oleh air. Sekarang kita masukkan ke dalam kandangnya. Jadi kalau kandang baby itu saya gunakan seperti ini. Nah, ini adalah box Tupperware gitu ya, Tupperware yang buat makanan biasanya. Ini saya bolongin juga sini, berlubang ya. Oke, nah setelah ini langsung kita masukkan fibernya ke dalam sini. Ini sebenarnya masih pakai tisu ya, seperti fiber baby pada umumnya. Saya menggunakan tisu. Oke, langsung kita masukkan. Nah, ini fibernya ada di sini. Nah, untuk membedain baby Ponisaurus ini saya menggunakan capitan ya, karena dia masih belum bisa dihook, masih terlalu panik buat dihook, jadi kita gunakan capitan saja seperti ini. Oke, langsung coba kita masukkan. Ini kita ambil jantannya dulu. Oh astaga, ternyata dia enggak. Iya bener, dia jantan 3 dan betinanya 2. Kita masukkan dulu jantannya. Santai. Jadi seperti ini ya, kalau viper yang masih baby itu dia masih terlalu takut untuk berhadapan dengan manusia. Oke, ini sudah masuk. Ini jantan, 1 jantan. Mana tutupnya tadi ya? Agak di sini. Oke, langsung kita tutup. Tutupnya harus rapat. Saya takutnya dia masih bisa nyundul terus keluar ya. Jadi kita harus safety juga, karena ini hanya space-nya hanya di dalam kamar, yang mana ini buat saya tidur juga, jadi jangan sampai papernya lepas seperti ini. Oke, ini yang kedua. Susah. Nah, isinya saya kasih ram kawat ini biar buat mereka nangkring. Karena sejatinya viper ini, Ponisaurus ini dia arboreal ya, atau hidup di atas pohon gitu. Oke. Santai. Nice. Nah, udah masuk kandang. Oke, jangan keluar lagi, aku mohon. Oke, kita tutup. Nah, jadi sembari saya jelasin, kalau perawatan baby yang baru lahir seperti ini, itu
pada dasarnya mereka itu belum mau makan karena mereka itu masih mempunyai cadangan makanan yang berasal dari induknya waktu di masa kehamilan gitu ya. Jadi kapan kita harus memberi mereka makan? Jadwal untuk memberi si baby makan itu adalah ketika mereka telah melakukan setting atau ganti kulit pertama, dimana itu jangka waktu setelah melahirkan itu antara 1 minggu hingga 2 minggu. Nah, mereka itu nggak bakal mau makan hingga mereka itu setting. Nah, untuk makanan sendiri apa? Jadi makanan untuk baby viper itu selalu saya coba tes makan pertama itu adalah cicak. Cicak yang hidup saya lepaskan aja. Nah, kalau nanti cicaknya hilang, berarti ya udah, berarti mereka makan. Nah, ketika udah mau makan cicak, udah settle istilahnya, udah settle mau makan cicak, terus bisa dilepas cicaknya. Nah, itu kita saya lebih tepatnya saya akan upgrade ke makanan dari mamalia seperti pinkies atau anakan mencit gitu ya. Nah, terus kalau nggak mau makan, kalau udah setting masih belum mau makan, ya udah jangan dipaksa buat makan. Biarin mereka makan dengan sendirinya. Nah, jadi di percobaan pertama dia nggak mau makan, terus percobaan kedua lagi dia nggak mau makan. Nah, di percobaan ketiga ketika dia nggak mau makan, maka boleh sekali kalau kita force feed atau kita loloh gitu ya. Jadi si kepala vipernya itu kita pegang, kita handle, terus kita kasih cicak atau pinkies terserah. Atau lebih bagusnya itu kalau kalian punya mungkin mesin sendiri, bisa kalian blender dulu, kalian jus gitu si cicak atau pinkiesnya. Nah, terus kalian taruh tuh di squid atau suntikan gitu ya. Suntikan terus kasih pentil karet gitu. Nah, masukkan ke mulutnya terus di spray, dipompa di si squidnya itu. Nah, kalau force feed ya sama aja, kita masukkan si pinkies atau cicak itu ke dalam mulutnya hingga dia itu menelan si cicaknya. Seperti itu. Jadi kalau baby viper yang baru lahir gini emang lebih tricky dibanding lor viper yang udah dewasa. Karena ya gitu, mereka belum belum tahu caranya makan gimana, terus caranya buat hidup itu gimana, kan mereka masih pemula lah istilahnya gitu. Jadi ya kalau kalian punya baby viper, sabar kuncinya, terus telaten juga. Jadi harus sering-sering kalian pantau. Kalau mereka kering kalian semprot biar nggak dehidrasi kan. Kalau dehidrasi ya sayang juga. Nah, kalau mati gara-gara kurang cairan, kurang apa kan ya sayang ya. Cuma kalau si Puniceous ini sendiri dia itu terkenal dari babynya itu dia udah istilahnya tahan banting, tapi bukan berarti kalian bisa membantingnya. Tapi dia itu lebih lebih gampang beradaptasi lah kalau si Puni ini dibanding dengan Trimeresurus insularis atau Colabris atau Purpo. Itu babynya itu paling gampang perawatannya itu di Puni ini gitu. Ini saya penasaran sih ketingnya kayak gimana sih. Ini akan saya keep hingga mungkin beberapa akan saya keep hingga dewasa. Terus saya penasaran jadinya seperti apa, mutasinya seperti apa. Mungkin dia ikut indukannya atau mungkin dia bermutasi dengan caranya sendiri. Saya kurang tahu karena saya bukan Tuhan. Oke. Ini yang terakhir, ini nomor 5. Nice. Nah, bedanya Puni baby kok saya bisa ya baru lahir gitu terus saya bilang oh ini jantan, ini betina. Nah, bedanya Puniceous jantan dan betina itu ada di ini. Nah, saya buka lagi ya. Nah, ini Puniceous betina.
dia motifnya itu lebih soft gitu ya, lebih lebih padat, lebih tebel, terus warnanya juga lebih soft, motifnya juga tebel-tebel gini, gede gini, warnanya lebih cerah, lebih krem kalau anakannya. Seperti ini. Nanti juga gedenya pasti bakal beda banget jantan betina. Ini betinanya seperti ini. Terus jantannya itu yang dengan betinanya bentuknya seperti itu. Kayak dia itu motifnya lebih kalem lah, lebih halus lah. Nah, kalau si jantan Nah, kalau jantan motifnya bakalan barbar seperti ini. Nah, lebih rapat gitu ya. Lebih rapat, terus motifnya juga kecil-kecil tapi kayak kayak ya rapat lah motifnya. Lebih barbar istilahnya, lebih ke motif yang ngecreng gitu loh, itu jantan. Nah, terus dari ukurannya juga, ukuran badannya itu jantan pastinya lebih kecil daripada betinanya, seperti itu. Itu cara membedakan Punisius jantan dan betina. Seperti itu. Jadi nanti dikira settingan ya. Oh, itu nggak ngelahirin tuh. Itu pasti beli anakannya terus ditaruh di kandang indukan biar kelihatan melahirkan. Enggak guys, ini emang dasarnya melahirkan ya. Tadi kan kalian tahu ada telur selaknya juga. Jadi 100% ular saya melahirkan. Seperti itu. Walaupun melahirkan cuma 5, tapi ya udah disyukurin aja gitu kan. Nah, kalau di Viper sendiri, dia itu biasanya menghasilkan anakan itu bisa mencapai 15 ekor di satu indukan. Maksudnya 15 ekor anakan di satu indukan. Karena ya tergantung dari proporsi badan indukannya juga. Semakin indukannya besar, biasanya semakin banyak anakannya. Gitu ya. Oke, jadi mungkin itu aja video Dangerland kali ini. Semoga kalian lebih mengerti gimana cara Viper itu melahirkan. Jadi Viper itu melahirkannya itu ovovivipar guys, nggak kayak ular-ular lain yang dia ovipar. Jadi Viper itu kurang lebih mirip-mirip seperti kalau kalian tahu itu boa. Boa itu juga dia melahirkan, nggak bertelur gitu. Jadi dia itu mengerami si anakannya, si telurnya itu di dalam rahimnya gitu ya. Terus pas dia keluarkan ya udah dia sudah berbentuk anakan gitu. Oke, mungkin itu dari Dangerland. Semoga ya yang mau project breed Viper, semoga cepat sukses breedingnya. Ya saya mendoakan yang terbaik buat kalian dan peliharaan kalian. Tetap stay safe buat kalian. Terima kasih. Dangerland, salam lestari.